Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, pada pagi ini karena Pak Munawar lagi pergi ke Poso dan Palu, jauhlah dakwah, jadi ya seperti biasa saya menggantikan beliau dan tetap melanjutkan hancak atau program tadabbur hadis. Dan hadis yang sedang kita tadabburi pada Sabtu yang lalu adalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang berusia 7 tahun. Dan pada saat itu kita membahas tarikh, yaitu tarikh berkaitan dengan ibadah sholat. Ternyata ibadah sholat itu telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul terdahulu. Dan caranya juga sama, ada ruku, ada sujud, bahkan kepada Siti Maryam ada berjamaah perintahnya. Jadi mempunyai kesamaan. Hanya di zaman Rasulullah SAW perintahnya itu secara bertahap, yaitu mulai dari sholat qiyamul lail, itu pada wahyu yang ketiga, kemudian baru sholat 5 waktu ketika peristiwa Isra Mi'raj, dan yang 5 waktu itu awalnya dipardukan 2 rakaat setiap waktu, kecuali maghrib 3 rakaat. Kemudian sampai ke Madinah, perubahan kiblat dipahami perubahan ya, karena ketika di Mekah ada yang menganggap ke Ka'bah, ketika Madinah ke Masjidil Aqsa, tapi ada juga yang berpendapat tetap karena di Mekah juga menghadap ke Masjidil Aqsa dan Ka'bah satu arah. Pada peristiwa hijrah, Rasulullah menerima perintah sholat Jumat, dan sholat Jumat pertama di Bani Salim sampai ke Madinah menghadap ke Masjidil Aqsa sekitar 17 bulan jarak di Masjidil Aqsa di Madinah, dan perubahan kiblat setelah rakaatnya ditambah. Demikian kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yang 2 duhur, asar dan isya menjadi 4, maghrib 3, dan subuh 2 karena tulul qiyam. Kemudian perubahan kiblat, setelah perubahan kiblat ke Ka'bah, kemudian Rasulullah SAW menerima perintah saum pada 10 Sya'ban tahun kedua hijrah, dan pada tahun kedua hijrah terjadi peperangan, perang Badar. Itu sejarah atau tarikh hadis ini. Ternyata Rasulullah SAW diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya beliau yang melaksanakan sholat, tetapi juga keluarganya. Wa'mur ahlaka bis-sholat. Maka beliau mendidik para orang tua di dalam hadis yang kita bahas ini, yaitu qala Rasulullah SAW, muru auladakum bis-sholat wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Rasul bersabda, muru itu berasal dari kata amaro, ya'muru, fi'il amarnya mur,
amaro ya'muru mur. Kemudian karena yang diperintahnya banyak, jadi pakai waw muru. Auladakum, anak-anakmu, bisolah dengan sholat, wahum, ketika mereka atau anak-anakmu itu abna'u anak sab'i sinin, berusia 7 tahun. Wadribuhum, dan pukulah alaiha atas sholat, wahum abna'u ashrin, ketika berusia 10 tahun. Wa fariqu, dan pisahkan bainahum, di antara mereka, fil madoji, di tempat tidur atau kamar madoji. Dan ini tashih hadis ini menurut Abu Dawud terdapat rawi yang lemah, yaitu Sawar yang dianggap dhaif oleh Ad-Dahabi. Tapi dikuatkan oleh hadis lain, yaitu riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi yang tidak melalui jalur beliau. Abu Dawud juga meriwayatkan hadis ini 2 kali, yaitu nomor 417 yang kedudukan para rawinya banyak dipakai oleh Muslim, yang lahir 261 Hijriah. Ada juga yang mengatakan 204 ya, Imam Muslim itu. Seperti Ibrahim bin Sa'id Abdul Malik Ar-Rabi bin Sabrah dan Sabrah sendiri, yaitu yang tingkatan sahabat. Jadi kedudukan hadis ini bisa dikuatkan dengan hadis lain atau menjadi sahih oleh hadis lain yang menjadi penguat. Jadi di sini namanya hadis sahih li ghairihi atau hadis hasan li ghairihi. Kata Al-Khatib At-Tibrizi yang lahir 1030 Masehi, hadis ini termasuk hasan. Menurut Muhammad Nasiruddin Albani, ini kritikus hadis abad ke-20 ya. Abad ke-20 karena wafatnya 1999 Nasiruddin Albani. Dia orang Saudi Arabia yang sohor, kritikus hadis, sehingga kitab-kitabnya beliau itu banyak berkaitan dengan penelitian hadis. Contohnya ada Sahih Dhaif Abu Dawud, Sahih Dhaif At-Tirmidzi, Sahih Dhaif itu mana nu sahih, mana nu dhaif gitu. At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Kalau Bukhari Muslimnya tidak ada Sahih Dhaif karena itu sudah dianggap sahih semua. Nah, oleh Nasiruddin Albani itu dikritik, ditelaah, ditakhrij. Ada Jami'us Shaghir saja, Jami'us Shaghir itu mana sahih, mana dhaifnya dia kritik, dia teliti. Dan hadis ini menurut Nasiruddin Albani termasuk hadis hasan sahih. Jadi hasan mendekati sahih, tapi kedudukannya dikuatkan oleh hadis lain. Dan Muhammad Al-Hakim, Imam Hakim itu nama aslinya Muhammad. Imam Hakim penyusun Al-Mustadrak ala Sahihaini meriwayatkan hadis senada dengan redaksi idza balago auladakum sab'a sinin fariqu baina furusahum wa idza balagu asyra sinin fadribuhum ala shalah. Yang menganggapnya oleh Al-Hakim itu sebagai hadis sahih, memenuhi riwayat Muslim, dan Muslim tidak meriwayatkannya. Jadi itu bedanya Al-Mustadrak. Jadi kalau Al-Mustadrak meriwayatkan hadis-hadis yang tidak diriwayatkan
oleh kitab yang diistidrok. Seperti Muhammad Al-Hakim, dia mengarang buku Al-Mustadrak ala Sahihaini. Kitab Al-Mustadrak, jadi dia menyusun kitab hadis yang rawi atau mata rantainya sederajat ala Sahihaini, kepada dua Sahih Bukhari. Makanya dia sering mengatakan hadis ini sahih sederajat Bukhari Muslim, cuman Bukhari Muslim tidak meriwayatkan. Nah, itu namanya al-mustadrak. Beda dengan mustakhraj. Kalau mustakhraj mah meriwayatkan hadis di luar sanad yang sudah ada. Itu namanya mustakhraj. Kalau mustadrak mah meriwayatkan hadis yang tidak tercantum di dalam Bukhari dan Muslim. Kalau al-mustadrak ala sahihaini, tapi derajat sanadnya sama dengan beliau. Walaupun Muhammad Al-Hakim ini atau Imam Hakim ini dinilai oleh sebagian kritikus hadis terlalu mudah untuk menganggap sahih. Terlalu mudah untuk menganggap sahih. Nah, memperhatikan 3 hadis di tabel sebagaimana dikemukakan pada takhrij hadis. Jadi diriwayatkan pula oleh Imam Hakim. Jadi kedudukan hadis ini sahih li ghairihi. Hadis ini bisa sahih oleh hadis lain. Sekarang kita lihat tahlil syarah atau penjelasan hadis. Muru auladakum bis-shalah. Kalimat muru berarti perintahlah, berasal dari kata amaro ya'muru. Tentu baru dilaksanakan oleh yang diperintah bila sudah memiliki kemampuan pelaksanaannya. Jadi kalau muru, perintahlah olehmu auladakum, anak-anakmu bis-shalah. Berarti mendidik anak sholat harus dilakukan sebelum berusia 7 tahun. Karena di dalam hadis ini perintah anak-anakmu ketika berusia 7 tahun untuk sholat. Jadi mendidik anak untuk sholat, melatih anak untuk sholat harus dilakukan sebelum berusia 7 tahun. Karena kalau usia 7 tahun tinggal merintah. Bagaimana mungkin anak bisa melaksanakan perintah tersebut bila belum memiliki ilmu untuk melakukannya? Ini mengandung arti bahwa pendidikan sholat harus dilakukan sejak dini. Bahkan bila dikaitkan dengan perintah menyusui anak hingga berusia 2 tahun, maka sejak umur itulah pendidikan sholat harus dilaksanakan. Jadi begitu anak berusia 2 tahun kan dipisah dari air susu ibunya. Hari kasih sayang dengan ibunya mah harus tetap terjalin. Karena kalau memisahkan dengan ibu, hadis yang lewat kita bahas, man farraqa al-walad baina walidatihi, barang siapa yang memisahkan anak dengan kasih sayang ibu, maka farraqallah bainahu wa baina ahibba wa bainal ahibba yaumul qiyamah. Allah akan memisahkan dia dengan yang dia cintai. Jadi kalau kita memisahkan antara kasih sayang anak dengan ibunya, maka Allah akan memisahkan kita dengan yang kita cintai. Jadi mencurahkan kasih sayang mah tetap berlanjut. Ibu itu walaupun sudah menyapih anaknya berusia 2 tahun.
air susu itu sudah diyakini bermanfaat bagi bayi yang belum berusia 2 tahun. Kalau sudah lewat 2 tahun, nah, air susu ya beda gitu. Beda kesehatannya. Jadi kalau dikaitkan dengan hadis tersebut, sejak berusia 2 tahun itulah anak itu dididik sholatnya. Dilatih, dididik. Apa bedanya pendidikan dan latihan? Kalau pendidikan melakukan dengan sebenarnya, kalau latihan bukan sebenarnya. Pendidikan beda latihan. Pendidikan apa bedanya antara pendidikan dengan latihan begitu? Kalau pendidikan mah dengan sebenarnya, seperti mendidik sholat. Kalau mendidik sholat tuh aturannya harus seperti yang benar gitu. Nutup auratnya, menghadap kiblatnya, kemudian berdiri, ruku, duduk, sujud, itu pendidikan. Tapi kalau latihan mah bisa sambil keras bacaannya, bisa ya bukan sebenarnya. Seperti mendidik supir dengan latihan nyupir. Latihan supir kan. Ini supir dilatih, jadi bukan sebenarnya dia nyupiran, bukan. Dia nyupiran, makanya dibantu kalau latihan nyupir itu kan dibantu oleh pelatihnya, bangsa gasnya dan sebagainya. Itu karena latihan. Tapi kalau pendidikan mah dengan sebenarnya harus sesuai dengan aturan segalanya. Itu bedanya pendidikan dengan latihan. Makanya saya katakan latihan dan pendidikan sholat harus dilakukan sejak berusia 2 tahun. Jadi kalau 2 tahun mungkin umur 2 tahun malah latihan kene. Kan kadang-kadang si Pak Tommy suka bawa anak kan ke sini. Yang perempuan itu kan suka lari-lari. Kadang-kadang ke ibu, kadang ke dia, itu karena latihan. Belum sholat sebenarnya. Tapi kalau pendidikan itu harus sesuai dengan aturannya. Jadi kalau dikaitkan dengan hadis sebelumnya yang sudah kita bahas, berarti bisa dipahami latihan sholat itu sejak berusia 2 tahun. Kemudian perkataan aulad itu merupakan bentuk jama dari walad, yang berarti anak. Walaupun dalam bentuk mudzakkar walad itu, tapi sudah tentu berlaku baik laki-laki maupun perempuan. Auladakum. Bukan hanya anak perempuan, anak laki-laki saja, termasuk anak perempuan. Disambung dengan kum, yang berarti kalian, tentu saja mencakup anak yang di bawah tanggung jawab. Jadi oleh karena itu pendidik pertama orang tua itu. Jadi kalau sekarang pembagian pendidikan, ada pendidikan non formal, ada pendidikan informal, ada pendidikan formal. Pendidikan formal itu sekolah, non formal itu seperti permainan pesantren, informal itu keluarga. Sering dikatakan kalau di dalam dunia pendidikan kan pendidikan utama itu sekolah, tapi kalau ada istilah ya, pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah istilahnya. Tapi kalau di dalam kehidupan rumah tangga Islam, pendidikan keluarga dan pendidikan luar keluarga. Jadi pendidik utama itu dalam keluarga, orang tua. Mencakup di bawah tanggung jawab, baik anak kandung ataupun anak siapapun. Auladakum. Ya walaupun anak-anakmu, jadi bukan hanya yang dilahirkan olehmu, anak siapapun yang menjadi tanggung jawabmu, maka disitulah kewajibannya.
Itulah mungkin salah satu sebabnya redaksi riwayat Abu Dawud ada yang menggunakan redaksi murus sobi bis sholat. Jadi tidak memakai kum, tapi sobi. Perintah anak kecil untuk sholat ketika berusia 7 tahun. Tegasnya, anak siapapun yang menjadi tanggung jawab setiap muslim, maka mesti diperintah bis sholat, bedah sholat. At-Tirmidzi meriwayatkan hadis ini justru dengan alimus sobi as-sholat. Alimu itu ajari, as-sobi, sobi as-sholat. Namun perintah mengajari itu bisa saja dipahami belum memerintah. Kalau alimu belum dalam bentuk perintah, baru perintah belajar sholat. Beda lagi dengan kalimat perintahmu, muru auladaku, menunjukkan sudah diberi pelajaran sebelumnya. Redaksi mana yang disabdakan Rasul secara langsung? Boleh jadi semuanya. Oleh Rasul itu kadang-kadang menyebut alimu auladakum atau alimus sobi bisolat. Ada juga dengan muru auladakum bisolat. Boleh jadi semuanya disabdakan oleh Rasul. Jadi bisa saja Rasul itu bersabda kadieu mah muru auladakum, bersabda ke yang lain mah alimu. Jadi hadis mah bisa begitu ya. Karena Rasul berulang kali. Atau bisa juga riwayat yang meriwayatkan hadis. Wahum abna'u sab'i sinin. Wahum dan mereka abna anak sab'i sinin 7 tahun. Umur 7 tahun mesti diperintah sholat. Artinya anak itu mesti sudah bisa melaksanakan secara baik dan benar. Jadi 7 tahun teh sudah benar sholatnya, sudah sesuai dengan syarat-syaratnya. Tegasnya, bila anak belum berusia 7 tahun, mesti dilatih, dididik sholat secara tepat dan benar. Mereka juga harus tahu apa yang mesti disiapkan untuk melaksanakan sholat secara benar. Baik suci, berarti kalau begitu anak berusia sebelum 7 tahun sudah bisa bersuci, sudah bisa berwudu, sudah bisa mandi sendiri, sudah bisa gosok gigi. Karena kan Rasulullah SAW mengatakan laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwakin inda kulli sholat. Atau dalam hadis lain inda kulli wudu. Andaikan aku tidak akan memberatkan umatku, aku perintah gosok gigi setiap akan wudu. Jadi kalau menurut hadis Rasul mah gosok gigi teh minimal 5 kali. Ya, setiap wudu akan sholat. Indah kuli sholatin atau indah kuli wuduin, berarti gosok gigi 5 kali. Jadi kalau menurut kesehatan 2 kali, yaitu setelah sarapan pagi dan mau tidur. Tapi kalau berdasar hadis ini mah minimal 5 kali gosok gigi teh. Tapi lamun ditambah tahajud dan duha, tapi kan itu kaitan dengan sholat fardu ya, sholat fardu. Jadi makanya kalau menaati Rasul mah lebih sehat ya, karena orang mukmin itu kan bersih, giginya selalu digosok, sampai urusan ketiak aja tidak boleh bau kan. Ketiak itu tidak boleh bau, karena ketika Rasulullah ketika ada sahabat mau ke masjid
bertemu dengan Rasul ngame gitu. Yang mau ke masjid teh ada bau awakna, disuruh eksil mandi dulu kamu. Datang ke masjid teh ulah bau badan. Nah itu kan tidak boleh bau badan bagi kaum muslimin itu. Harus harum, harus segar gitu ya. Bahkan kalau kaum pria dianjurkan pakai parfum. Kalau kaum pria ke masjid itu harus pakai parfum. Kalau kaum wanita mah jangan pakai parfum yang semerbak, tapi ya bau badan lah, agar tetap tidak boleh. Jadi kalau di sini muru auladakum bisolah wahum sabmusinin, perintah anakmu sholat berusia 7 tahun, berarti 7 tahun sudah harum badannya karena mau sholat. Dulu mah ketika remaja saya biasanya pakai itu supaya harum teh, pakai deodoran. Ternyata deodoran tuh bangun kakesangan jadi bau. Ketika dibawa ke Mekah mah deodoran belum cocok. Jadi yang paling bagus itu bagi bapak-bapak anti bau ketiak itu adalah dengan serbuk. Dengan serbuk terserah, serbuk nanti mau talak, mau bedak, harum, mau dulu itu purol, talak itu, pokoknya yang serbuk itu, yang powder ya, yang powder itu. Jadi pokoknya kalau rajin pakai bedak itu, serbuk, ya, apa ada kaladin atau segala macam lah, tidak perlu saya sebut namanya, bisika buru iklan. Nah, tapi itu mencegah bau badan dibanding dengan deodoran. Kalau deodoran itu kelemahannya begitu, jadi kalau kena keringat jadi bau. Tapi kalau yang serbuk bedak itu mencegah, dan bawanya juga gampang kan. Jadi ketika ketiak rada bau ya ke WC diusapan, dibalur deui gitu. Bukan diusapan, dibalur deui. Jadi itu akan tetap harum. Karena memang diperintahkan untuk harum. Kaum pria untuk harum, wanita tidak boleh bau. Jadi bau badan tuh harus dicegah. Harus dicegah. Terutama kan kalau sholat, kan kalau di samping kita ada yang bau, kita sedang sholat Ka'bah kan nggak enak ya. Jadi tidak nyaman, tidak nyaman. Makanya dianjurkan. Jadi kalau tadi muru auladakum bisolah, termasuk juga tidak boleh bau badannya ketika sholat. Dan di sini juga dikatakan suci dari hadas, ya. Jadi kalau suci dari hadas, dia sudah bisa bersuci dari hadasnya, bisa berwudu, ya. Kemudian bisa mandi dan bersuci dari najis. Dalam riwayat Ahmad yang wafat 241 Hijriah, pangkal hadis ini diawali idza balagol gulam sab'asinin, apabila anak kecil sudah berusia 7 tahun. Dalam hadis ini disebut gulam, anak kecil, bukan hanya anak sendiri. Kalau gulam mah anak siapapun. Kalau auladakum anakmu, tapi kalau gulam anak siapapun ketika berusia 7 tahun. Ditegaskan idza balago, apabila usianya sudah sab'asinin, 7 tahun. Jadi tegas, jika anak itu sudah berusia 7 tahun, mesti diperintah sholat, amaro di sholat.
Perintah sholat bagi keluarga jelas ditegaskan di dalam Al-Quran. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Surat Toha. Perintah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah di dalam mendidiknya, melatihnya, memerintahnya. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Aku tidak memintamu rezeki, aku yang memberi rezekimu, dan akibat yang baik itu bagi yang bertakwa. Jadi dalam hadis ini tersirat, dalam ayat ini tersirat wa'mur ahlaka bis-shalah itu. Ibadah sholat mesti diperintah pada keluarga. Jadi kalau urusan sholat mah maksa orang tua itu kepada anak itu. Maksa. Jadi bukan, kalau sholat mah bukan pendidikan demokrasi. Jadi bukan kampus merdeka, tapi maksa. Sekarang kan sudah kampus merdeka, sudah. Jadi makanya undang-undang Sisdiknas itu kan diprotes ya oleh para rektor, karena di situ sudah cenderung kepada liberal. Kebebasan, tidak ada pemaksaan. Tapi di dalam agama mah ada pemaksaan. Jadi ulah sakar anak. Jadi karena merdeka jadi boleh segala-galanya ditentukan oleh anak. Ada yang tidak boleh. Jadi maklum, Menteri Pendidikannya sekarang mungkin ya kecenderungan demokrasi itu harus di dalam segala-galanya. Tapi kalau ibadah itu ada pemaksaan, muruk. Terus yang kedua, memerintah sholat itu mesti dengan kesabaran, karena wastabir berdasar ayat ini. Ketika Allah tidak menuntut rezeki dari hambanya, jadi mendidik sholat itu berkaitan dengan perintah, aturan. Justru Allah yang memberi rezeki. 3, jangan khawatir kehilangan rezeki. Tetaplah menaati Allah. 7, jaminan kesudahan bagi orang yang bertakwa. Jadi, secara tersirat di dalam ayat ini mengandung makna sholat itu terkait dengan segala aspek kehidupan. Jadi kalau tadi muru auladakum bis sholah wahum abna'u sabi sinin, 7 tahun itu berkaitan dengan segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan sholat mesti dilakukan dengan kesabaran yang sungguh-sungguh. Hadis yang ditadaburi di sini merupakan salah satu dari tahapan pendidikan sholat secara baik dan sistematis. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah kalau taat 'alaiha atas sholat. Tapi wala tadribil wajah, tidak boleh memukul wajah, tidak boleh memukul kepala. Jadi temenan disintrek, karena celi itu kepala, temenan dijewer. Kau mau ditampilin, itu tidak boleh. Kepala itu tidak boleh, jangan diganggu. Jadi kalau ibu kehel umur 10 tahun tedaek sholat, di bawah ke kaki. Karena latat ribul wajah, balatu qobbi, dan jangan melecehkan, menghina, menjadikan dia depresi. Jangan menjadikan dia stres. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan juga dijauhkan dari rumah sampai diusir, suruh keluar rumah. Fatribuhum 'alaiha. Jadi perintah ketika berusia 7 tahun. Jadi kalau belum 7 tahun
belum diperintah anak itu, baru dilatih, dididik untuk sholat. Begitu 7 tahun perintah. Makanya berdasar hadis ini, TK, anak TK, PAUD tidak boleh guru memerintah. Jadi PR bagi anak TK, PAUD nggak boleh. PR itu kan pekerjaan rumah, tugas. Jadi guru PAUD jangan menugasi kepada PR. Jadi kalau apa? Kepada anak, kepada murid. Jadi kalau mau PR harus melalui orang tuanya, dikerjakan di rumah. Karena kalau anak TK itu belum berusia 7 tahun, jadi tidak boleh ada perintah. Makanya sistemnya permainan, jangan ditugasi-tugasi. Sholat juga diajak, dididik, dilatih. Kalau belum berusia 7 tahun. Kalau sudah 7 tahun baru. Dan kalau berumur 10 tahun masih tidak mau, nah baru boleh ditindak. Jadi kalau belum berumur 10 tahun tidak bisa ditindak. Tidak bisa dipukul. Jadi hukuman dalam pendidikan hanya berlaku bagi anak yang sudah berusia 10 tahun ke atas. Artinya jika anak telah nyata berbuat salah, membangkang, tidak mau sholat, maka boleh ditindak sampai dipukul, tapi tidak boleh ke wajah tadi, kepala. Dan kalau sudah berusia 10 tahun ke atas. Dalam hadis ini juga ditandaskan hanya pukulan yang tidak berbekas. Tidak boleh ada bekasnya. Kemudian perintah pemaksaan untuk sholat itu menunjukkan bahwa pendidikan harus dilaksanakan sebelum disyariahkan pada yang bersangkutan. Perlu diketahui bahwa anak kecil belum jadi mukallaf, ya, belum ada perhitungan, maka sudah diawali diperintah. Tentu saja ini kewajiban bagi wali anak kecil seperti orang tua. Jadi jelas perintah ini dibebankan atau menjadi tanggung jawab wali atau orang tua. Wahum abna'u ashrin, karena itu ketika berumur 10. Jadi umur 10 tahun inilah merupakan batasan anak yang boleh dihukum ketika tidak menaati perintah pendidik. Jadi bila memperhatikan redaksi ini jelas bahwa anak yang berusia 10 tahun tidak boleh dihukum fisiknya, baik berupa pukulan ataupun lain. 10 tahun di sini bisa mempunyai makna batasan umur, tindakan hukuman dalam pendidikan. Hukuman tidak boleh dilakukan pada anak yang belum berusia 10 tahun. Sholat merupakan ibadah utama bagi setiap orang, maka bisa dihukum bila meninggalkan sholat, padahal usianya sudah 10 tahun. Jadi kalau belum 10 tahun tidak bisa dihukum. Kemudian wafarriqu bainahum fil madoji, pisahkan antara mereka tempat tidur. Jika perkataan bainahum antara mereka, maka mencakup baik sama jenis kelaminnya maupun yang berbeda. Jadi kalau bainahum, baik laki-laki dengan perempuan maupun perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki. Tegasnya, jika anak sudah berusia 10 tahun lebih, idealnya telah memiliki tempat tidur masing-masing. Jadi kalau kita mau punya anak nih, punya anak 1, ya boleh kamar di rumah cuma 2, kamar anak dan kamar orang tua. Tetapi kalau mau punya anak lagi 1 perempuan, maka kamar harus 3. Kamar orang tua, kamar anak laki-laki, dan kamar anak perempuan. Karena tidak boleh
antara kamar anak laki-laki dengan kamar anak perempuan satu kamar, tidak boleh. Nah sekarang bagaimana kalau usia anak sudah 10 tahun? Kalau usia anak 10 tahun punya anak 4, maka kamar harus 5. Karena harus satu kamar masing-masing anak itu. Kalau sudah berusia di atas 10 tahun. Makanya saya dulu ketika masuk Riung Bandung itu ada yang ikut adik saya, ada yang ikut adik istri saya, sehingga jumlahnya 11 orang. Dan di atas 10 tahun, maka saya buat kamar 11 kamar. 12 dan kamar suami istri. Jadi di rumah ada 12 kamar. Kamar anak, karena laki-laki dan perempuan di atas 10 tahun, kudu boga kamar masing-masing, anaknya 4, kemudian adik dan keponakan, jadi dibikin 12 kamar di rumah. Jadi tipe 50, 12 kamar. Ada dijajarkan. Makanya sekarang begitu anak adik semuanya pada kawin, ya dibongkaran aja kamar itu. Sekarang disisakan 5, bisi kadaria ngarenong. Karena itu konsekuensi kalau kita melaksanakan syariat Islam. Dan sekarang itu banyak ayat atau hadis ini tidak dilaksanakan oleh pesantren. Itu sayangnya. Di pesantren itu kalau asrama suka dientep gitu. Jadi satu kamar tidur 2 orang, laki-laki dengan laki-laki memang. Tetapi itu karena dientep banyak ya, jadi banyak persoalan. Banyak persoalan. Termasuk di Gontor. Kenapa saya tahu termasuk di Gontor? Karena kebetulan waktu itu cucu saya yang kedua ya masuk di Gontor. Dia sering mengeluhnya urusan tempat tidur. Karena urusan tempat tidur itu dijajarkan. Itu urusan kesehatan, urusan segala macam. Jadi banyak hadis tidak dilaksanakan. Bukan hanya oleh orang tua, tapi oleh sistem kepesantrenan. Jadi seharusnya pesantren itu satu anak atau satu santri itu satu tempat tidur. Jadi tidak boleh satu santri 2 tempat tidur. 2 tempat tidur, 1 tempat tidur 2 santri. Nggak boleh. Karena itu harus, kalau sudah berusia 10 tahun, harus pariku bainahum fil madoji. Harus dipisahkan. Karena saya ini ceramahnya nanti disiarkan ke YouTube, jadi mudah-mudahan pesantren ngadangu. Banyak pendidikan Islam, tapi tidak Islami. Ya, antara lain tadi, banyak pesantren satu tempat tidur diisi berdua. Ya, walaupun sempit ya ditumpuk beberapa lantai ke atas, nggak masalah. Tapi itu satu tempat tidur, satu ranjang, satu santri. Ya, tegas, jika anak sudah berusia 10 tahun, idealnya telah memiliki tempat tidur masing-masing. Jadi bagus nama, satu kamar, 1 orang, bagus nama gitu. Dalam Al-Muntaqwa Al-Bahar itu diterangkan bahwa perintah memisahkan tempat tidur anak ketika berusia 10 tahun itu mengisyaratkan larangan tidur bersama dengan siapapun, termasuk dengan orang tuanya satu kamar. Jadi kalau dengan orang tua
satu kamar, kan kadang-kadang di dalam umroh itu kadang-kadang antara ada ya mah anak yang indung laki awewe tetap tidak boleh kalau beda jenis, karena bariku bainahum fil madoji. Jadi walaupun dengan anak sendiri, nah, kalau anaknya sudah di atas 10 tahun tidak bisa dengan tidur sekamar dengan ibunya. Jadi karena pariku, seorang ibu tidak boleh tidur dengan anaknya yang laki-laki dalam satu kamar. Seorang ayah dilarang tidur sekamar dengan anaknya yang perempuan dalam satu kamar. Dan kalau sesama jenis, laki-laki dengan ayahnya, perempuan dengan ibunya, harus misah tempat tidur. Tariku bainahum fil madoji. Bahkan ketentuan tersebut berlaku sejak anak berusia 7 tahun diawalinya. Makanya dalam hadis riwayat Daruqutni yang wafat 384 Hijriah, idza balagha auladukum sab'a sinin fafarriqu baina furusikum. Jadi tempat tidur nama harus misah sejak berusia 7 tahun. Nah, wa idza balagha asra sinin baru misah kamar. Makanya seperti tadi saya katakan, kalau kita punya anak 4, kamar teh kudu 5. Jadi kamar tidur. Atuh lamun kitu mah kumaha nu tipe 21. Rek dibikin naik ini kaluhur. Atuh nyatu kapan ieu mah teu bisa. Jadi we yang umur 10 tahun maka pasantren ya, pasantren anu memenuhi syarat tadi, satu tempat tidur 1 orang. Yang idealnya mah 1 kamar 1 orang. Bila man 1 kamar 1 orang kan jadi mahal istilahnya. Jadi makanya kalau tidak siap ada kaitan juga gitu pendidikan bagi orang tua itu. Jadi kalau ada istilah banyak anak banyak rezeki, betul, karena kudu banyak rezeki, banyak anak teh. Banyak anak banyak rezeki artinya lamun banyak anak kudu banyak rezeki. Jadi jangan sampai banyak anak rezekinya kasihan, tersiksa. Tapi memang ibu semakin banyak anak, geus kolot mah karasa butuh. Saya merasakan ketika dulu lagi nyekolahkan mah capek gitu, ngurus anak itu capek ya. Lagi nyekolahkan, harus menyediakan 1 kamar 1 orang, capek ketika masih muda. Tapi ketika kita sudah dewasa, anak sudah dewasa, boga opate geuning kurang. Ya, kurang geus dewasa mah anak-anaknya. Karena kadang-kadang hayang papangi ge hararese kan. Kalau kumpul, kalau sudah dewasa. Tapi itulah Quran dan hadis itu berbicara ideal. Fafarriqu baina furusakum. Pisahkan tempat tidur mereka. Jadi tahapannya itu sebelum berusia 2 tahun masih bisa sekamar dengan ayah ibuna. Kalau belum usia 2 tahun, kalau sudah 2 tahun bisa kamar. Jadi kalau bukan anak suruh ke kamar ibu bapak, kalau ada perlu ya ibu bapaknya yang ke kamar mereka. Nah, 7 tahun sudah berpisah. Kalau 10 tahun sudah punya kamar masing-masing.
Jadi menurut hadis ini sejak umur 7 tahun harus terpisah tempat tidur antara laki-laki dengan perempuan itu harus dilatih. Oleh karena itu setiap orang tua berkewajiban menyediakan tempat tidur anaknya masing-masing. Jadi jelas di situ. Kemudian idza balago auladakum sama sini fafariqu baina urusakum tadi ya. Fariqu baina urusakum. Sekarang kita lihat takwilnya, takwil hadis. Ya harus tamat hadisnya. Pertama, perintah sholat pada anak yang berusia 7 tahun. Itu mengandung arti tanggung jawab orang tua mendidiknya sejak dini. Jadi kalau usia 7 tahun tinggal perintah, berarti mendidik anak harus sejak awal sebelum berusia 7 tahun. Jadi pendidikan sholat itu harus segera dilakukan sejak anak berusia 2 tahun. Jadi kalau kita perhatikan dengan ayat tadi, sejak berusia 2 tahun, selepas persusuan dari ibunya. 2, bila dikaitkan dengan hadis dan ayat, orang tua sebagai penanggung jawab utama pendidikan anak sejak sebelum lahir hingga dewasa. Pendidikan tauhid dilakukan sejak anak sebelum lahir. Kemudian tatkala lahir kalimat tauhid. Lalu dikaitkan dengan hadis yang sebelumnya. Perintah sholat terkait dengan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh terdidik. Oleh karena itu setiap anak mesti diberi pendidikan tentang kebersihan lahir batin. Kemudian menghadap kiblat, berarti harus tahu arah, angin, busananya harus jelas, hadas dari najis harus bersih. 4, ketika 10 tahun tidak boleh disatukan, apabila belum disiplin melaksanakan sholat, boleh ditindak. 5, ketika berusia 10 tahun harus dipisah antara jenis kelamin, maka anak didik harus tahu tentang dirinya. Bahkan menurut riwayat At-Tabarani, anak itu sejak berusia 7 tahun harus dipisahkan tempat tidur sesuai dengan kelaminnya tadi. 6, perintah memisahkan tempat tidur mendorong umat agar memiliki kemampuan menyediakan fasilitas rumah yang memadai. Jika punya anak 2 yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka kamar tidur itu harus 3. Bagaimana mungkin bisa memisahkan tempat tidur tanpa memiliki kamar? 7, karena ibadah sholat mesti dilakukan berbarengan, maka kamar mandi pun harus cukup. Kan ada berjamaah. Kalau harus berjamaah, subuh, kumaha, anak 5, ari WC hiji, mau bisa berjamaah. Berarti lamun anak 5, WC nage minimal 3 atau 2. Jadi itu mencakup. Dan sekarang tatbiknya. Di situ muru auladakum bisolah bahum abna usinin. Tatbiknya, pendidikan anak harus dilakukan sejak dini. Sholat yang sempurna harus memenuhi syarat dan rukun seperti bersih. Maka anak sebelum berusia 7 tahun harus sudah bisa menjaga kebersihan dan sudah bisa baca Quran. Karena sholat itu kan harus ada baca Quran, baca Fatihah. Berarti anak yang sebelum berusia 7 tahun kudu geus lancar baca Quran. Jadi sebelum masuk SD teh sudah lancar. Sudah lancar baca Quran. Makanya pantas orang tua saya dulu sebelum saya ke SD itu saya sudah lancar baca Quran, sudah lancar laten. Bagus juga orang tua itu saya. Sekarang itu baru sadar gitu ya. Jadi karena sebelum saya masuk SD itu sudah lancar. baca Quran dan
eh, apa baca Latin itu. Makanya ketika di SD itu Pak dulu namanya Pak Mustofa ya guru saya itu, dan Pak Oben wali kelas itu. Itu kalau sekolah itu suka ada question mark. Jadi pertanyaan, siapa yang bisa jawab suruh pulang. Itu ketika saya belajar itu. Jadi setelah belajar itu ada pertanyaan, siapa yang bisa jawab langsung boleh pulang. Jadi hampir tiap hari pulang duluan. Pantes. Jadi baru terasa pendidikan orang tua dulu. Dan memang ranking kahiji di SD. Sehingga akhirnya kelas genepnya saya tidak ikut. Kelas 5 ikut ujian. Kelas 5 ikut ujian. Ujian langsung ke PGA. Jadi baru setelah saya baca hadis, dan ternyata karena di sini dikatakan belum lupa gitu, bariku bainahum fil madoji, jadi pisahkan tempat tidur itu ketika 10 tahun, berarti kalau kita mesantrenkan anak tidak boleh dipesantrenkan sebelum berusia 10 tahun. Jadi kalau ibu dan bapak mau memesantrenkan Incu, tunggu dulu Incu sudah masuk SMP. Jangan dipesantrenkan ketika SD. Karena di situ pariku bainahum ilmadojinya adalah 10 tahun. Berarti 10 di atas 10 tahun kan SMP. Jadi masuk pesantren itu kalau ke SMP. Dan itu kalau belum berusia sesuai, itu ada kendala anak itu. Cucu saya juga pernah itu dipaksa oleh bapaknya kudu masuk pesantren padahal belum usianya, mogok 1 tahun dia. Dan itu 2 saya. Yang pertama dipaksa karena dia tidak mengalami kelas 6, ya kelas 5, langsung dipesantren ke, kata saya itu belum usia. Karena belum di atas 10 tahun masuk pesantren, itu mogoknya di SMP. Dan itu sempat keluar, sampai kelabakan itu ibunya. Jadi itu banyak. Dan dan itu adik saya juga kan, putranya Pak Saiful Islam, itu dimasukkan SD, masukkan pesantren. Mogoknya waktu SMA, masuk SMA sekarang, yang laki-laki. Jadi itu ada kenyataan gitu ya, berbicaranya itu kenyataan. Jadi kalau belum waktunya itu jangan dipaksa. Jadi kalau berdasar hadis ini jelas, kalau mau dipesantrenkan tunggu di atas 10 tahun. 11 tahun lah, SMP lah, SMP. Jangan dipaksakan sejak SD. Kalau sejak SD pasti nantinya mengalami problem dalam usia tertentu, ya itu kadang-kadang mogoknya membantahnya kapan saja gitu, yang secara halus. Kemudian tentu saja kaitan dengan muru auladakum bisolah itu tentang aurat, dan termasuk laki-laki itu kan harus dihitan. Laki-laki itu harus dihitan sebelum sholat. Kalau sholat itu walaupun belum jadi taklid, tapi itu mengandung didikan. Anak laki-laki dihitan sebelum berusia 7 tahun. Karena apa? Karena ketika sholat umur 7 tahun tinggal perintah. Kalau tinggal perintah sudah suci. Berarti anak laki-laki dihitan harus sebelum 7 tahun. Nah ini di Jawa banyak yang SMP kelas 3, kelas 2, kan?
Ke sekolot. Jadi sebelum 7 tahun itu harus sudah dihitan. Jadi kalau begitu sebelum masuk SD, anak itu sebelum masuk SD harus sudah dihitan supaya muru auladakum bisolat. Dan kalimat ini perintah juga memberi isyarat bahwa anak baru boleh diberi tugas umur 7 tahun, 10 tahun baru boleh dipesantrenkan secara tersirat. Kemudian di sini wadribuhum 'alaiha wa hum abna'us sinin, berarti anak yang berusia 10 tahun harus dipaksa untuk sholat. Kalau tidak taat boleh dihukum. Anak baru boleh dihukum atas kesalahan apabila sudah di atas 10. Adanya pemaksaan. Di dalam pendidikan itu ada pemaksaan ya, kepada anak itu. Kemudian wa fariqu bainahum fil madoji, itu mengandung arti jika anak telah berusia di atas 10 tahun maka mesti menempati tempat tidur masing-masing. Setiap anak memiliki tempat tidur mandiri kalau sudah berusia 10 tahun. Dan di sini juga ditegaskan wahum abna wa ashrin wa fariqu bainahum. Nah, berarti di sini jelas ya, ketika dipisah tempat tidur baru bisa apabila sudah mempunyai tempat masing-masing. Dan di dalam surat An-Nur ayat 58 dikemukakan 3 waktu itu aurat, yaitu waktu duhur, ba'da isya, menjelang fajar. Nah, maka anak itu tidak boleh masuk kamar orang tua pada waktu duhur, waktu isya, dan menjelang fajar sampai malam. Itu tidak boleh masuk kamar tidur orang tua. Jadi boleh masuk kamar tidurnya di luar waktu itu. Walaupun ada pemahaman, termasuk juga kalau kita bertamu. Bertamu kalau pada waktu itu harus sepakat dulu dengan pribumi. Karena itu harus ada izin. Ya. Itu dalam surat An-Nur 58. Dan masih banyak lagi aturan-aturan implikasi dari hadis ini. Mangga aos masing-masing karena kita sudah jam 5:58. Saya anggap cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.